Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada baptisan ya di Cibubur. Besok juga ada. Hari ini ada, besok juga ada. Besok hari Minggu juga ada ya. Hari ini hari Sabtu ya. Baptisannya di Cibubur, yang mau ikut silahkan. Demi kemurahan Allah, demi keselamatan ya, no other way, tidak ada cara lain ya. Harus dimulai dengan dibaptis secara benar Alkitabiah, maka namamu akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu satu-satunya tiket kita ke surga adalah nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas hari ini tentang sihir yang ada di Alkitab. Wah, kalau ngomongin sihir ini udah bertafsir ya toh. Orang menafsir tentang sihir ya. Bapak Ibu Saudara, penjelasan tentang apa yang akan saya sampaikan nanti ada di dalam komen ya. Ini saya akan sedang drive ya, sedang nyetir. Jadi beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah sihir itu sudah dikenal sejak perjanjian lama ya. Sejak perjanjian lama sampai sekarang, sampai hari ini sihir tetap ada. Bapak Ibu Saudara, sihir itu Sihir itu bahasa Inggrisnya magic ya. Kalau penyihir, tukang sihir ya, ilmu sihir itu disebut sorcery. Maka tukang sihirnya disebut sorcerer ya. Sedangkan magic itu adalah ilmu sihirnya ya. Ilmu sihirnya itu magic ya, sihir ya. Ya, tetapi kalau ahli sihir atau tukang sihir itu sorcerer ya. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian lama sihir itu dimulai ketika di zaman Firaun itu ya. Tukang-tukang sihir ya yang mengelilingi Firaun itu. Nanti detail ayat-ayatnya bisa dibaca di komen ya Bapak Ibu Saudara ya. Di situ terus Isabel adalah contoh kolektor tukang sihir. Isabel ya. Ayatnya nanti dibaca saja. Isabel adalah kolektor tukang sihir ya. Terus tukang sihir itu ada perempuan juga ya. Ada perempuan juga. Nama-nama lain untuk tukang sihir ya. Ini perhatikan, tukang sihir itu punya sebutan lain, yaitu peramal, kemudian tukang tenung, kemudian tukang pemanggil arwah, tukang jampi mimpi ya, penyembah berhala, juga disebut juga adalah sundal bagi Allah. Penyembah berhala itu adalah sundal atau pelacur ya bagi Allah. Melacurkan diri menyembah ilah-ilah lain itu disebut pesundal, pelacur ya. Kemudian juga itu tentu saja kekejian bagi Allah ya. Itu istilah atau nama-nama lain penyihir ya. Nanti dibaca saja di dalam description di komen itu ya. Kemudian itu di perjanjian lama yang jelas sihir adalah kekejian. Lalu orang mau tanya dong, sumber ilmu sihir dari mana? Ya itu tadi, penyembah berhala ya, kemudian tenung, pezinah, pesundal yang tidak menyembah Allah. Jadi sumbernya mana? Iblis. Yang berlawanan dengan Allah itu kan iblis. Jadi semua sihir itu sumbernya dari iblis dan segala antek-anteknya, yaitu setan dan roh-roh jahat lainnya. Itu di perjanjian lama ya. Nah, mari kita lihat sihir di perjanjian baru. Ya, nomor 1, bapak sihir jalanan adalah Simon. Di dalam Kisah 8 ayat 9 ya. Kisah 8 ayat 9, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9. Di situ ada bapak tukang sihir jalanan, namanya Simon. Kalau Anda sekarang ada tukang sihir jalanan, kebetulan misalnya namanya sama Simon, maka dia adalah penjiplak atau peniru bapak tukang sihir jalanan yang tertulis di dalam Kisah 8 ayat 9.
Anda jangan tertipu dengan kesembuhannya, karena kesembuhannya adalah sihir. Sumber kesembuhan adalah iblis, ya. Karena pastor jalanannya sendiri yang disembah si Bapak Iblis. Meskipun mencomot-comot nama Yesus, tetapi yang disembah sebagai sesembahan yang diagung-agungkan adalah Bapak Iblis. Maka dijamin kesembuhan tukang sihir jalanan adalah dari iblis. Itu adalah Simon, bapak tukang sihir jalanan, di dalam Kisah 8 ayat 9. Lalu juga ada bapak tukang sihir, tetapi ini orang-orang berkelas untuk para pejabat. Tukang sihir untuk para pejabat bernama Bar Yesus atau Alimas di dalam Kisah 13 ayat 6. Ya, sekarang juga banyak tukang sihir yang berkecimpung di lingkaran orang-orang pejabat, ya. Tukang sihir tentu ilmu-ilmu sihirnya dari si jahat. Dan yang lebih mengenaskan lagi, tukang sihir itu disebut kelompok anjing-anjing di dalam Wahyu 22 ayat 15. Kelompok anjing-anjing ini di dalam Wahyu 21 ayat 8 disebutkan dia penghuni neraka, penghuni lautan api. Ya, jadi para tukang sihir di zaman sekarang ini disebut oleh Alkitab sebagai kelompok anjing-anjing di dalam Wahyu 22 ayat 15. Ini bukan perkataan kasar, ini ayat Alkitab, bukan HTD yang berkata begitu, tapi ini saya menyampaikan ayat Alkitab. Para tukang sihir termasuk kelompok anjing-anjing penghuni neraka lautan api. Baca saja Wahyu 21 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 15. Jadi Bapak Ibu Saudara, terus Anda bertanya dari mana sumbernya para sihir, tukang sihir itu, ya. Nah, sekarang kita mau lihat sekarang ini keadaan sekarang, ya. Ada beberapa ini contoh-contoh, ya. Tukang sihir jalanan atau pastor jalanan, ya, itu sudah tahu, ya. Itu memakai hipnotis mesmerism, ditepuk-tepuk meskipun mencomot nama Yesus. Lihat pastornya, siapa yang disembah oleh pastor itu? Ternyata si Bapak Iblis. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, kesembuhan itu hanya ikutan, Pak. Yang paling penting itu memberitakan Injil Kristus. Yesusnya Kristus, Yesusnya Allah, Yesusnya sudah Tuhan, Yesusnya sudah juru selamat. Itu jauh lebih penting. Dan memang itu perintah Yesus. Di dalam Markus 16 ayat 15, Yesus menyuruh beritakan Injil. Lalu tanda-tanda ini mengikuti orang percaya, termasuk kesembuhan. Jadi jangan dibalik, pastor jalanan justru membolak-balik. Yang penting kesembuhannya, sedangkan Yesus nggak pernah diberitakan. Dia tidak pernah memberitakan Yesus Tuhan Allah, Yesus Allah satu-satunya. Tidak pernah diberitakan. Justru dia penyembah si Bapak Iblis. Jadi pastor jalanan mustahil kalau Anda menyembuhkan dalam nama Yesus Allah. Yang Anda sebut-sebut itu ya Yesus hantu. Kan Tuhan Yesusmu masih sujud pada Bapamu. Itu bukan Tuhan Yesus, itu hantu Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya. Contoh yang paling update sekarang itu kan ada pastor jalanan, ya. Itu adalah kesembuhan dari Bapak Iblis. Pasturnya aja nyembah Bapak Iblis kok. Ya, kecuali kalau pasturnya nyembah Yesus Kristus, maka akan dibalik. Yang penting memberitakan Injilnya dulu. Sedangkan kesembuhan itu include. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya sebagai penyembah Yesus Kristus, yang saya pentingkan adalah menginjil, memberitakan Injil Kristus. Injilnya sudah Yesusnya sudah Allah, Yesusnya sudah Tuhan Allah, satu-satunya Allah. Lalu kesembuhan atau tanda itu mengikuti. Saya sering menyembuhkan orang sakit, saya sering mendoakan orang-orang yang kerasukan setan dan lain sebagainya. Tapi itu hanya ikutan. Yang paling utama adalah memberitakan Injil. Nah, kalau Simon tukang sihir jalanan dibalik,
Ya toh, yang penting kesembuhan, pamer dulu. Lah Injilnya yang Yesus Kristus, Yesus Allah pernah diberitakan enggak? Enggak pernah. Dia tidak pernah memberitakan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Dia saja nyembah Bapak iblis kok. Ya, saya mengatakan bahasa rada kasar ini, bodohnya kalian mau disesatkan. Di tempat lain nggak usah pakai nama Yesus sembuh itu, ya, nggak usah pakai nama Yesus Yesusan. Kalau cuman kesembuhan yang tidak berasal dari Allah, ya, yang pamer-pamer kayak gitu di tempat lain banyak. Saya mau kayak kata rada kasar nih, bodohnya kalian yang mau ditipu oleh kayak begitu. Makanya saya setuju dilarang total, ya, permanen, ya, kayak gini harus dilarang, ya. Ini adalah sihir jalanan. Kedua, pendeta peramal, mantan dukun, tiap bulan ngeramal. Bulan Mei nanti begini, bulan Juni nanti begini. Ya, ini pendeta yang inisialnya Daud, ya. Inisialnya itu Daud, memakai nama-nama biar sok keren, mencomot nama Raja Daud, Nabi Daud. Aku ini Daud, tukang ramal, tiap bulan ngeramal. Bulan April, Mei, Juni, ya. Peramal adalah tukang sihir. Dia sendiri penyembah Bapak Iblis. Daud tukang ramal ini penyembah Bapak Iblis. Gimana kamu mau dengerin ramalannya? Hikmat dari Tuhan, pret. Tuhanmu kan sujud pada Bapak Iblismu. Tuhan yang masih sujud pada Bapak itu bukan Tuhan Yesus, tapi hantu Yesus. Lukas 24 ayat berapa ya? Ayat 37 kalau tidak salah. Ya, Yesus hantu ya. Karena mereka tidak memposisikan Yesus secara benar. Yesus itu harusnya Tuhan, tapi karena dia pikir ini arwah nih, ya makanya hantu. Mosok Tuhan sujud pada Bapa, waras enggak? Itu mas somplak otaknya ya. Yang pendeta yang masih mengatakan Tuhan Yesus sujud pada Bapa, berdoa kepada Bapa, somplak otakmu. Ya. Ya, yang ketiga adalah KKR. KKR kesembuhan rohani, apapun nama KKR-nya ya. Mau Yesus penuh mujizat, Yesus penuh kesembuhan, Yesus penyembuh, apapun ya yang Anda lakukan, cek dulu. Pendetanya, panitianya, penyelenggaranya nyembah siapa? Nyembah Bapak Iblis, ya udah pasti kamu ketipu. Mau-maunya kamu disembuhkan dengan seperti itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang penting itu memberitakan Injilnya dulu. Yesus dulu diberitakan, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain selain Yesus. Lah ini pemberitaan Injil tidak pernah dilakukan. Yesus bukan Allah, Yesus cuman Tuhan, tapi Tuhan ini masih sujud pada si Bapa. Itu bukan Tuhan Yesus, tapi hantu Yesus. Lalu yang dipentingkan pamer kesembuhan. Kesembuhan dari siapa? Ya kesembuhan dari Beelzebul, dari iblis, ya. Ya, dan ada banyak contoh-contoh lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sihir yang paling terkenal itu mesmerism. Itu ciri khasnya kamu ditepuk-tepuk. Jadi kalau ada pastor jalanan datang terus nepuk dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itulah ciri sihir mesmerism. Perhatikan kata-kata saya yang agak kasar ini. Bodohnya kalian mau disesatkan seperti itu. Ya, kalau Yesus yang menyembuhkan itu permanen, Pak. Kalau mau disembuhkan permanen. Tidak seperti itu nanti seminggu sakit lagi, lawang kesembuhan dari iblis. Ya. Begitu Pak, dan saya ingin sampaikan di tempat lain ada yang lebih hebat Pak, dari sekedar pastor jalanan, dari sekedar KKR Yesus mujizat, Yesus apa luar biasa, Yesus penyembuh dan lain sebagainya. Ya, ada di tempat lain yang lebih hebat kalau sekedar gitu-gituan. Ya, mesti Anda lihat dulu, mestinya Yesusnya dulu yang diberitakan. Yesus yang mana Pak? Yesus yang Allah. Allah yang mana Pak? Allah segala Allah, Tuhan Allah, satu-satunya Allah yang benar. Ya, bukan kok Allah itu Bapa, lalu Yesus itu masih sujud pada Bapa. Lah Yesusnya jadi apa? Jadi Tuhan. Mosok Tuhan masih sujud doa pada Bapa? Ya memang gitu Pak. Itu bukan Tuhan Yesus, itu hantu Yesus. Coba Anda baca di dalam Lukas 24 ayat 37 itu.
Karena para murid salah memposisikan Yesus. Kan Yesus habis mati, berarti yang nongol ini arwah hantunya Yesus. Ya, lalu dijelaskan, bukan, aku ini Yesus nih pegang tanganku. Barulah mereka tahu, oh ya Tuhanku dan Allahku. Anda yang salah memposisikan Yesus, mosok Tuhan Yesus sujud pada Bapa. Mbok mikir, ya, kalian para pendeta mbok mikir, mana ada Tuhan masih sujud pada Bapa iblismu itu. Itu pasti hantu Yesus yang sujud pada Bapa iblis. Hantu sujud pada iblis, cocok. Nanti diurapi oleh roh setan seperti kata di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Cocok. Jadi Tritunggalmu itu adalah iblis, hantu dan setan. Ya. Itu Tritunggalmu, ya. Itu cocok itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak hal yang sepele kita bicara tentang sihir, karena di sekitar kita itu sihir dibungkus pakai gereja, Pak. Gereja membungkus sihirnya dengan firman-firman Tuhan, Pak. Itu sudah biasa, Pak. Karena iblis pun juga sering mencomot-comot firman Tuhan. Coba Anda baca Matius pasal 4 ketika Yesus dicobai oleh iblis. Itu iblis pakai ayat-ayat, Pak. Persis sama pastor jalanan, persis sama tukang ramal, pendeta mantan dukun tukang ramal. Inisialnya Daud tuh. Ya. Kecil, metakil ya toh, badannya kecil tapi meringkil metakil ya toh. Ya, kebanyakan tingkah itu. Ya. Jangan percaya pada sihir, jangan percaya pada KKR kesembuhan. Mesti Anda cek dulu, yang lebih utama itu beritakan Injil. Markus 16 ayat 15, apa perintah Yesus? Beritakan Injil. Lalu setelah itu Yesus bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tanda apa, Pak? Menyembuhkan orang sakit, usir setan. Ya, mana yang duluan? Beritakan Injil dulu. Lah itu yang menyelenggarakan KKR pernah memberitakan Injil nggak? Injil yang mana, Pak? Injil Kristus. Yesus harus sudah Kristus, harus sudah Allah, harus sudah Tuhan Allah. Roh Kudus, Yesus adalah Roh Kudus itu. Tidak mungkin Yesus ini masih nyembah Tuhan. Yesus masih sujud menyembah kepada Bapa. Itu bukan Tuhan, itu hantu Yesus. Padat, singkat, dan clear, ya. Waspada terhadap sihir di sekitar Anda yang dibungkus oleh pendeta-pendeta, ya. Waspada, ya. Mari back to the Bible, kembali ke Alkitab, ya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini nanti dapat dibaca di komen, ya. Komen keterangan di dalam tayangan ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Yang mau baptisan hari ini silahkan merapat ke Cibubur. Yang mau baptisan besok silahkan merapat ke Cibubur juga. Hubungi nomor ini ya, 087870160045. Nomor saya yang kemarin belum direstore, ya. Hilang HP-nya. HP-nya hilang, ketinggalan di salah satu restoran di Bandung, lupa, ya. Nanti saya restore, ya. Masih pakai nomor yang lama, tapi belum sempat ini ke sana, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.